Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi alladzi anzala 'alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala jami'an ni'am adh-dhahirah wal batinah. As-sabiqah wal lahiqah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sesungguhnya takwa dalam artian bimtithali awamirillah wa ijtinabin nawahi wa bittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takwa dengan kita yang menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang fardu ataupun sunnah, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, bahkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya, dan amalan-amalan yang lain. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perintah tadi kita laksanakan dengan kita yang mencontoh kekasih kita, junjungan kita, Sayyidul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliaulah sosok suri tauladan yang hendaknya kita mengikuti tatanan cara hidup beliau, zahiran wa batinan, baik di dalam ataupun di luarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian semua suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad yang hendaknya mencontoh kehidupan beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian termasuk perkara yang wajib kita hadirkan di dalam kehidupan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Nikmat yang sifatnya zahir yang kita bisa rasakan melalui anggota tubuh kita. Nikmat kita bisa melihat menggunakan mata kita. Nikmat kita bisa mendengar menggunakan telinga kita, menghirup udara, bahkan kita bisa melangkahkan kaki kita
ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Ini merupakan rangkaian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat tersebut wajib untuk kita mensyukurinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi sifatnya hanyalah sementara saja. Bahkan nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi bisa melihat, bisa mendengar, berjalan. Nikmat seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Baik manusia beriman atau tidak beriman, bahkan hewan pun Allah berikan nikmat seperti ini. Akan tetapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada satu nikmat yang mana nikmat yang satu ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Dalam artian nikmat yang ini Allah Ta'ala khususkan bagi orang-orang pilihannya saja. Nikmat apakah itu? Itulah nikmat iman dan Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah mafhum hadis, orang beriman itu kehidupannya sungguh menyenangkan, sungguh menguntungkan bagi orang beriman. Kenapa menguntungkan? Dikatakan orang beriman kalau dia dalam keadaan sakit, maka sakitnya tadi akan menggugurkan seluruh dosa-dosa dia. Bahkan dikatakan juga tidak satu duri pun yang terinjak di kakinya orang beriman itu menjadi kafarah, menjadi penghapus pelebur dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakitnya bisa menghancurkan atau menggugurkan dosa-dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau dia dalam keadaan sehat, sehatnya tadi dia gunakan untuk menambah investasi pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, berbuat baik dan hal-hal yang positif yang lain. Itulah enaknya kita menjadi orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik penciptaannya, baik segi zahirnya, cara berjalannya, cara mencari rezekinya, tempat tinggalnya dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita dikatakan sebagai makhluk yang paling bagus penciptaannya? Karena memang kita yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka syukur adalah merupakan hal yang wajib kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karena dengan syukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada kamu, la azidannakum, akan bertambah nikmat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau berbicara mengenai syukur, mengenai nikmat, sudah sangat banyak Allah memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat kita bisa mencari nafkah untuk ahli keluarga kita. Nikmat kita memiliki tempat tinggal, memiliki keluarga, istri dan anak-anak. Itu semua rangkaian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Termasuk kita nikmat memiliki kendaraan. Kadang kita gak sadar kita punya kendaraan, cuma perasaannya masih kurang saja. Punya kendaraan roda 2, perasaannya masih kurang terus. Kenapa? Karena gak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemulihan masih banyak, yang lainnya belum memiliki kendaraan, mana-mana jalan kaki. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti ditambah nikmat tersebut.
Akan tetapi wala in kafartum, kalau kamu kufur atas nikmatku, inna adabi lasyadid, ketahuilah adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya saja. Sekali lagi dikatakan untuk mensyukuri nikmatnya saja, tidak diperintahkan untuk membayar. Betapa susahnya kalau kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar nikmat-nikmatnya. Jangankan membayar, menghitungnya saja tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk nikmat yang perlu kita syukuri adalah bahwasanya kita hidup di muka bumi ini, yang mana hidup kita ini gak lama, berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Kanjeng Nabi SAW bersabda, mu'talaqul manaya baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku hanya berkisar 60 tahun atau 70 tahun saja. Akan tetapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita hidup yang sementara ini, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah Ta'ala berikan kepada kita suri tauladan yang baik, sosok panutan yang mana kalau kita mencontoh kehidupan beliau, kita akan selamat di dunia wal akhirah. Itulah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menampakkan cinta kita kepada beliau? Pernah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terjadi pada suatu zaman ketika Nabi SAW tiba-tiba datang seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Hadirin rahimahullah ta'ala, ini pertanyaan agak sedikit aneh. Para sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi, minta kepada Rasulullah, mereka minta cenderung ke urusan akhiratnya ketimbang urusan dunia. Maka Nabi SAW bersabda, menjawab balik, wailah, celaka kamu wahai sahabatku, wa ma a'dadta laha, apa yang kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat? Kok kamu berani sekali tanya hari kiamat? Maka sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, tidaklah kusiapkan untuk datangnya hari kiamat, melainkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah sahabat tadi menjawab demikian, maka Nabi pun bersabda lagi, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama dengan orang yang engkau cintai. Maknanya apa? Sahabat tadi dengan dia cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, akan menghantarkan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itulah, maka di antara cara kita untuk menampakkan cinta kepada Nabi adalah dengan sering-sering membacakan sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, inna awlan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah aktsaruhum sholatan alayya, yang paling banyak membacakan sholawat atas diriku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada hari Jumat yang mulia ini kita bisa menambah amalan kita, terlebih menambah amalan sholat kita, sehingga kita mendapatkan syafaat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi irhamhum anta khairul rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم ربنا وانصرنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سلما لمن اهتدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه